Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatma, NIM 0101182096. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C semester 7. Berikut saya akan menyampaikan ceramah singkat saya dengan tema menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas keridhaannya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Islam sebagai sebuah agama yang sempurna senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apa yang kita dapatkan? Keutamaan apa yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara alasan mengapa kita menjaga ukhuwah adalah karena dengan hubungan kekerabatan maka semakin dekatlah keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia hendak memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia menjaga tali silaturahimnya. Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang apabila seorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ia harus melaksanakannya 3 di antara hal tersebut. Yang pertama adalah hendaknya seseorang menyambung tali silaturahimnya, maka jadilah ini adalah salah satu barometer kita. Ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita, maka ketika hubungan kita dengan kerabat kita semakin baik, kita senantiasa berusaha untuk menjaga hak-hak mereka, kita senantiasa berusaha untuk berkunjung, kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, ketika hubungan kita dengan kerabat kita buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, maka pada saat itu pula tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki, dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahim akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi SAW didatangi oleh Arab Baduy. Kemudian Arab Baduy itu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku dengan surga dan menjauhkanku dari neraka." Maka apa jawab Nabi SAW? Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau dirikan salat, menunaikan zakat, dan yang terakhir apa? Dan engkau menyambung tali silaturahimmu. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Arab Baduy ini pergi, maka apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, seandainya Arab Baduy tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku yang 4 tadi, beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahimnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian ceramah singkat hari ini saya akhirin. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.